Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara. Saya Damaris Lani, NIM 2018-610029. Nah, di sini saya akan melakukan penyusunan instrumen penelitian. Nah, di mana instrumen penelitian ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dengan cara bisa dengan menggunakan kuesioner, formulir observasi, formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain-lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian instrumen, yaitu yang pertama kuesioner, wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus dengan eksperimen atau percobaan. Nah, di mana kuesioner ini adalah instrumen yang berisi daftar atau daftar pertanyaan yang biasanya kita gunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Jadi kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan yang dibuatkan secara terstruktur dan tidak begitu. Nah, di mana yang kedua ini wawancara. Wawancara itu merupakan salah satu instrumen juga yang penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Nah, dalam wawancara ini teman-teman kita mengumpulkan penelitian mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi penelitian. Jadi kemudian kita akan peneliti bertemu dengan narasumbernya dan mengajukan sebuah pertanyaan sepertinya begitu. Nah, yang ketiga ini ada diskusi kelompok terfokus. Nah, di mana diskusi kelompok terfokus ini observasi di mana observasi ini adalah observasi. Jadi metode ini kita dipakai dalam seseorang peneliti itu untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Nah, sejauh ini ada dua jenis observasi, yakni itu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Nah, dalam observasi tersebut, observasi partisipan ini peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati gitu. Nah, jadi hasil yang akurat dengan tepat waktu akan diperoleh oleh peneliti, tetapi kadang memiliki masalah bias. Nah, sedangkan dalam pengamatan non-partisipan, di sini peneliti bukan anggota kelompok yang akan diamati. Jadi sehingga hasilnya di sini lebih banyak karena bebas dari bias, tetapi memiliki masalah ketidaktepatan dalam dan hasil yang tertunda sepertinya begitu. Nah, di sini ada berikutnya itu diskusi kelompok terfokus, di mana diskusi kelompok terfokus ini penelitian dalam bentuk diskusi ini pun bisa digunakan untuk mendapatkan data. Nah, instrumen pengumpulan data ini kemungkinan peneliti untuk mendapatkan data sekelompok besar pada orang pada saat yang sama. Jadi metode ini berbeda dengan metode wawancara. Jadi bila dalam metode wawancara ini peneliti berfokus pada satu orang pada satu waktu, maka dalam metode tersebut diskusi kelompok terarah. Jadi peneliti memperoleh data dari sejumlah orang, dari sejumlah besar orang untuk kegiatan penelitiannya. Nah, jadi biasanya metode diskusi ini kelompok terarah sangat populer ketika melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku. Sepertinya begitu. Jadi perpukatan dan ilmu informasi, ilmu kearsipan dan catatan dan teknologi informasi lainnya seperti begitu. Jadi itu dari diskusi kelompok terfokus. Jadi di sini ada keuntungannya. Keuntungan utama dari metode ini adalah menambahkan kredibilitas dan orisinalitas pada kegiatan penelitian kita gitu. Jadi sementara itu untuk tantangan metode FGD meliputi terlalu banyak biaya untuk melakukan terlalu banyak waktu dan untuk melakukan kegiatan untuk diskusi kelompok terfokus ini. Jadi
beberapa responden mengikuti tidak bebas untuk berkontribusi, sepertinya begitu. Nah, berikutnya di sini ada eksperimen atau percobaan. Nah, jenis pengumpulan data ini adalah eksperimen. Jadi ini maksudnya kita berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Jadi di situ kita akan tahu yang namanya eksperimen atau percobaan. Nah, jadi kelebihan dari metode eksperimen ini adalah menghasilkan data langsung. Jadi dia berbeda dari jenis-jenis penelitian instrumen lainnya. Jadi dia ini akan menghasilkan data langsung. Jadi hasilnya dapat bertahan dan bebas dari kesalahan jika dijalankan dengan baik dalam kondisi atau keadaan normal, seperti begitu teman-teman. Jadi kelemahannya ini maka itu kita membutuhkan biaya yang cukup mahal, terlalu mahal begitu. Jadi bila dalam penelitian di laboratorium, maka bahan kimia yang kita gunakan dapat menyebabkan kerusakan permanen jika mereka ditangani dengan ceroboh. Itu dari eksperimen atau percobaan. Jadi di sini ada beberapa cara untuk langkah-langkah yang ditempuh dalam sebuah instrumen penelitian. Jadi di sini yang pertama itu analisis. Jadi di mana analisis variabel penelitian ini mengkaji variabel menjadi sub penelitian jelas-jelasnya sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan oleh peneliti. Nah, yang berikutnya ini ada menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengatur instrumen. Jadi di sini kita digunakan untuk mengatur variabel atau subvariabel dan indikator lainnya. Jadi di sini peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Jadi kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abisitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Jadi itu ya, jadi abilities yang dimaksudkan ini adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya kalau diukur presentasi belajar, maka dari abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasinya, seperti begitu. Nah, ada juga peneliti di sini menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jadi jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan, dan setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya perkiraan jawaban yang betul atau yang diinginkan harus dibuat oleh peneliti. Jadi itu sekilas penyampaian saya dari penyusunan ini. Mungkin demikian dari instrumen penelitian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.